Lingua Talks speaking. Hai teman-teman semua, kembali lagi di episode Lingua Talks bersama Liput, Talita, Putri. Tepuk tangan semuanya, nggak boleh. Tepuk tangan. Oke. Hari ini kita mau ngapain ya Put ya sebenarnya? Ya, tumben banget kita nggak jomblo ya Bener podcastnya. banget. Kita berdua, tapi sebelumnya kita ada pantun nih. Benar. Ya nggak sih? Walaupun Gimana pantunnya agak sedikit kurang nyambung ya teman-teman. Oke, aku bacakan. Agak nyontek dikit ya. Pergi ke pasar beli rambaks. Cakep dong. Cakep. Oke, rambaksnya pakai marmer. Cakep. Jangan lupa nonton Lingua Talks. Ada info Iisma yang kece. Oke, aku balas ya. Nah, beli rambaknya kulit sapi betina. Cakep. Pastinya nggak punya duri. Emang iya, Bu? Karena Lingua kedatangan Mas Syauki dan Mbak Lana yang baru datang dari luar negeri. Oke. Nah, tadi kan udah di-spill ya, ada Mbak Lana, ada Mas Syauki. Kita mau ngapain sih, Mel? Sebenarnya kita di sini tuh mau ngobrol-ngobrol dan kita mau sharing nih buat teman-teman dan penonton Lingua Talks tentang apa sih, Put? Tentang all about Isma pokoknya. Iisma. Nah, semuanya itu tentang Iisma, dari apa, gimana dan caranya gimana. Cuman ada di Lingua Talks, jadi jangan sampai di skip nggak sih, Put? Bener banget, karena ini penting banget karena harus banyak peminatnya nggak sih Isma Bener ini? banget, apalagi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, teman-teman. Oke, nah sebelumnya aku mungkin izin memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu ya pada hari ini. Yang pertama ada Mbak Lana. Halo Mbak Lana. Halo. Gimana nih kabarnya Mbak Lana? Baik sih, alhamdulillah. Tadi agak habis hujan ya, cuma aman sih. Aman ya Mbak? Alhamdulillah sehat ya, semangat ya buat Alhamdulillah. sharing ke teman-teman semuanya. Mbak Lana adalah awardee ISMA tahun 2021 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, Mbak Lana menempuh program ISMA di University of Pennsylvania. Oke, bener ya Mbak? Bener. Oke, yang satunya ini ada narasumber kita yang juga keren, ada Mas Syauki. Hai Mas Syauki. Halo. Gimana nih kabarnya Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Habis ujian lega. Alhamdulillah. maksudnya. Wabe ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, aku mau kenalin dikit nih tentang Mas Syauki. Jadi Mas Syauki ini adalah merupakan awardee dari IISMA tahun 2021 ya Mas ya, 2021. Dan dia menjadi awardee di salah satu university di Hongaria. Sebenarnya agak susah ya Mas ya untuk menyebutnya, tapi tadi sudah belajar dikit, yaitu University of Page. Page, ya. Page. As in page 75, page Oh, 77. Oke, baik. Oke. Bukan pektoralis mayo ya. Soalnya kakak selalu bilang kayak University of Pecs gitu. It's page, bukan pektoralis mayor. Oke. Nah, ini sebenarnya ada kepanjangannya nggak sih Mas? Itu bacanya gimana sih Mas? Sebenarnya nama resminya itu ini PTE ini, singkatannya itu singkatan dari Petty Tujumania Jetson. Sejumlahnya Tujumania Jetson. Ya. Oke. Oke, pokoknya intinya di Hongaria aja. Iya, Di Hongaria ya, itu aja. Ya udah, University of Hongaria. Page gitu. Oke. Nah sebelum kita kayak ngobrol-ngobrol tentang fun fact atau apa-apa tentang universitasnya di sana atau kehidupan di ISMA. Nah, kita mau bridging dulu nih. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, Mas Mbak, tentang IISMA itu sebenarnya apa sih? Benar. Terus negara-negara apa yang bisa kita apply di sana dan juga siapa aja yang boleh ikut? Mungkin bisa mungkin dari Mbak Lana menjelaskan atau Mas Syauki? Oke, jadi mungkin aku bakal ngejelasin dulu dari awal banget ya, ISMA itu apa sih gitu ya. ISMA itu sebenarnya singkatan dari Indonesian International Student Mobility Award. Jadi kalau teman-teman di sini tahu ada namanya program dari Pak Menteri Mas Nadiem, Kampus Merdeka, jadi ISMA itu salah satunya. Gitu. Jadi kita akan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kemdikbudristek ya, lebih tepatnya untuk bisa melakukan exchange program secara 1 semester full dibiayai oleh kementerian, dan nanti di sana kita menjadi full time student, bukan full time ya, kayak kita di sana itu ikut full kelas di sana, praktek juga ikut di sana, ujian juga ikut di sana. Jadi nanti nilai kita 1 semester yang mengeluarkan adalah host university ketika kita daftar ISMA itu sendiri. Jadi ISMA itu istilahnya adalah beasiswa exchange program, short term exchange program yang full funded dari pemerintah dan merupakan program dari Kampus Merdeka.
gitu. Mungkin untuk negara-negara sendiri kita bisa milih sih, dan pilihannya tuh banyak banget dari seluruh dunia. Ada yang di Amerika, ada yang di Asia, Eropa, Australia, Afrika belum ada sih ya setahu aku ya. Belum. Cuman ya itu negara-negara, terus ada Amerika Latin pun sekarang juga udah ada. Jadi terserah sih, tergantung minat kamu di mana. Dan kalau untuk yang sekarang, setahu aku bisa milih 2. Tapi emang zaman aku sama Oki dulu cuma bisa milih 1. Oh gitu. Jadi memang benar-benar full funded banget ya, Mbak? Fully funded. Fully funded. Fully funded. Oke. Aku mau tanya sih Mas, Mbak, kan IISMA ini dari Indonesia ya, jadi kayak exchange program dari Menteri Pendidikan. Nah, apa sih Mbak bedanya IISMA sama exchange program yang lain yang mungkin disediakan nih dari pihak-pihak swasta yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri? Oke, jadi menurut aku ini ISMA tuh kayak mini LPDP gitu sih. Jadi seolah-olah ini kayak versi S1-nya LPDP. Jadi kita bebas milih kampus yang kita suka dari pilihan yang mereka punya, terus tergantung courses yang kita sukain atau negara yang emang kita minatin. Terus selain itu juga ini sih emang fully funded banget. Jadi kayak tiket PP lah, asuransi lah, pokoknya semuanya benar-benar terjamin banget lah. Gratis ya? Gratis, tis, jadi kayak Gratis. lumayan banget. Iya betul. Dan yang poin penting lainnya adalah ISMA ini merupakan program exchange resmi dari Kemdikbudristek, gitu. Jadi kita itu statusnya sebagai mahasiswa tuh terjamin gitu, dan ada academic recognition-nya, ada transfer SKS yang bisa kita lakukan di sana, gitu. Dan itu sudah ada legal standing yang jelas dari peraturan di kementerian, terus ada peraturan dari UNIF dan segala macam juga. Jadi setelah kita pulang insya Allah aman untuk kita proses transfer dan segala macamnya itu, karena yang aku bilang tadi ini legal standingnya jelas, dan ini juga merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka. Oke, berarti memang aman, gratis, dan terpercaya, Mas. Betul. Tuh, Bot, aman, gratis, terpercaya. Bener banget. Ini makanya banyak orang yang mau ISMA ya, Iya, karena makanya. emang Karena se-inklusif gratis. itu. Iya, Oke. benar. Oke, Mas Mbak. Tadi kan kita kan bebas milih ya. Kalau misalnya di ISMA itu bebas milih mau exchange ke negara apa gitu kan. Nah, ada nggak sih negara-negara yang rekomen? Apalagi kita kan FK gitu ya. Maksudnya kalau misalnya fakultas kedokteran, ada nggak negara-negara rekomen atau universitas-universitasnya mungkin langsung kan? Indonesia mungkin rekomen atau gitu, gimana gitu, Mas? Mbak? Iya. Aku Kamu tahu. dulu aja. Oke, jadi itu aku kemarin barusan nerima, kan banyak ya. Ini kalian ini nih apa namanya, banyak banget anak FK tuh yang ngechat aku, nge-DM lah, nge-line segala macem. Karena emang jarang banget anak FK yang mau ikut ISMA. Karena walaupun ada tadi yang Oki bilang ada transfer 20 SKS, tapi untuk kedokteran sendiri mungkin agak lebih susah ya karena sistemnya blok. Terus mereka lagi-lagi kayak anak-anak FKG, anak FK tuh pada nanya kira-kira kursus mana sih kak yang cocok, soalnya kita kan kedokteran bla bla bla. Kemarin tuh aku mau bantuin salah satu anak untuk nge-search setiap kampus mana sih yang paling banyak punya matkul kesehatan. Redbound kamu tau nggak di mana? Redbound, Iya, Netherlands. Belanda. Itu bener-bener bahkan ada pediatric infection, terus kayak bener-bener bagus banget, kayak pilihan kursus kedokteran itu bagus banget. Itu baru atau Feeling gimana, Mbak? Redboard tuh udah ada sih sebenarnya. Udah ada lama ya? Udah ada lama. Enggak. Dari tahun ini kalau nggak salah. Baru tahun Berarti ini. baru tahun Iya, ini. iya. Jadi kayak apalagi kan semester 6 ada IKA ya. Cuman aku nggak tahu apakah itu bisa ditransfer atau enggak. Cuman pilihannya tuh lumayan banyak. Kalau aku sih tahu ada Redboard, mungkin kalau aku bisa daftar, misalnya pilihan kedua aku bakal jadi Redboard itu sih. Gitu. Kalau aku sendiri, mungkin kalau dari Oki. Sebenarnya kalau exchange itu kan nggak melulu soal belajar di kelas gitu kan ya, nggak melulu kalau kita belajar di kelas dengan dosen dan segala macam. It's all also about intercultural interaction yang kita dapatkan di pengalaman itu gitu. Karena kayak menurutku, I think it's gonna be just nothing if we only go to the class. Terus pulang lagi ke kelas, pulang lagi kalau exchange gitu without exploring the city, without exploring the country. Jadi kalau menurutku, kalau dari aku sendiri ya, aku lebih rekomen negara-negara yang ada di EU sih. Wih. Gitu di Europe. Karena travelingnya nih kayaknya. Karena travelingnya ya, betul. Karena kita dapat visa Schengen. Iya. Jadi akhirnya aku nih misal kemarin kan ke Hungari, aku dapat visa Schengen. Akhirnya aku bisa jalan-jalan ke beberapa negara tetangga. Oke. Gitu. Jadi belajarnya dapat, refreshingnya dapat, interculturalnya dapat, semua dapat lengkap gitu. Jadi waktu exchange gak stres gitu. Jadi kayak liburan gitu ya, Mas ya. Belajar sambil liburan. Iya, gitu.
gitu. Ya, kembali lagi lah ya, ada pertimbangan-pertimbangan ya, ada yang tadi ya, apa namanya, multikultural, kita harus menyeimbangkan antara akademik semuanya. dan juga jalan-jalan sih lebih tepatnya. Iya, ada juga pertimbangan-pertimbangan untuk transfer SKS lah. Benar. Atau segala Apalagi macam. kita anak kedokteran juga. Benar sih. banget. Iya, betul. Semua tergantung sama prioritas kita dan tujuan kita masing-masing aja sih. Makanya itu yang kita bilang tadi, ISMA itu inklusif karena memang bisa mencakup tujuan-tujuan kita yang banyak itu, yang luas itu. Gitu. Even like the fact that we're a medical student and we are just like able to apply for ISMA, that is such a miracle, I think, gitu. Soalnya baru pertama program dari pemerintah yang membebaskan semua mahasiswa, Dari mau itu jurusan S1, manapun. mau itu vokasi, dari jurusan manapun untuk bisa ikut program ini, gitu. Oh, jadi sarjana kayak vokasi-vokasi gitu? Vokasi bisa. Boleh? Oh. Ada program lain namanya ISMAVO, tapi tetap sama-sama dalam satu Tetap cakupan sama aja gitu. ya. Seleksinya sama, mungkin dalam administrasi ada yang berbeda gitu ya. Tapi itu kita sangat inklusif dan kita welcome semua orang dari segala background gitu, dari segala background jurusan. Itu juga salah satu keunggulan dari ISMA. Bener banget sih. Berarti benefitnya itu bukan dari akademika aja gitu ya, Mas? Bukan, Banyak bukan. Banyak banget. Oke, aku mau tanya sih Mas, kalau misalnya untuk caranya nih, sekarang kita masuk ke cara daftar program ISMA, walaupun kayaknya panjang sih dilihat dari Iya. wajahnya, panjang dan berat banget, Kalau tapi diceritain nggak bakal selesai iya, gitu ya. kayaknya nanti subuh deh baru selesai. Mungkin bisa dijelasin Mas Mbak? Kalau caranya sih, sebenarnya kalian bisa cek langsung ya untuk lengkapnya di webnya ISMA. Nanti kalian ketik aja ISMA gitu di Google, pasti nanti kalian muncullah webnya ISMA gitu. Tapi yang penting yang sekarang itu yang bisa kalian lakukan adalah daftar untuk dapat akun di web ISMA tersebut. Jadi setelah dapat akun, nanti kalian harus ngisi beberapa persyaratan. Ada beberapa persyaratan dokumen tuh, gitu. Misalkan surat pernyataan dari orang tua, surat nominasi dari UNIF yang ditandatangani oleh, kalau sekarang tuh ada tambahan Kaprodi ya, dari Kaprodi dan juga dari ketua International Office dari masing-masing UNIF gitu. Terus ada misalkan ini yang penting, jangan lupa English Proficiency Certificate gitu. Boleh ambil TOEFL yang IBT ya, tapi ya bukan TOEFL ITP. TOEFL IBT, ada bisa ambil IELTS, bisa ambil Duolingo, dan sekarang ternyata bisa ambil TOEIC juga. Iya, TOEIC. Bisa ambil TOEIC juga gitu. Terus transcript of record gitu. Dan banyak sih dokumen-dokumen lainnya itu aku gak hafal jujur satu-satu. Soalnya kayak ada SKCK dan segala macem gitu ya. Jadi itu bisa dicek aja, tapi highlightnya itu sih, kalau untuk administrasi kita harus upload itu, dan yang paling penting adalah nominasi dari UNIF itu sih. Soalnya tanpa nominasi dari UNIF itu kita gak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau tahap selanjutnya ada apa, Lan? Wah, ini sih, setahu aku tuh kalau mulai dari angkatan tahun lalu ada tes kebinekaan juga. Jadi untuk ngetes Tes wawasan kebangsaan. Nasionalismenya ya. Biar nggak kecantol kali ya di sana ya. mungkin bisa jadi. Terus ini sih, selain itu tuh ada tes interview juga. Sebelumnya ngomong di bagian administrasi ada juga motivation letter atau essay. Exactly. Itu udah diisi waktu kamu mulai masukin berkas. Dan emang menurut aku salah satu kuncinya di sini nggak sih, Ki? Iya, Jadi betul, kayak betul. emang gimana caranya kamu tuh bisa nge-influence para itu orang-orang di Kemendikbud itu kalau emang you are the right worthy to receive the scholarship gitu oke. sih. Terus kayak untuk interviewnya ini emang agak-agak, maksudnya harus latihan yang banyak, kayak bisa JB-JB ke awardee sebelumnya, bisa minta proofread untuk esainya. Jadi emang kita juga harus proaktif sih untuk gimana caranya bisa. Iya, karena Nyiapin emang yang terbaik. durasi interviewnya tuh gak lama loh. 15 menit doang kalau angkatanku sama Iya, kamu. 15 menit jadi kayak 15 menit. Jadi we don't have any space to do mistake gitu. Berarti memang kita harus bikin mereka tertarik gitu ya Iya, sama kita. benar. Jadi Ya. kayak personal branding. Convincing. Iya, personal Ya branding kita gimana nanti di essay sama di interview. Tapi there's a thin line between personal branding sama sombong. Jadi oke. jadi kayak sekarang ini kayak aku sama Oki sama-sama lagi nerima banyak proofread dari anak-anak yang mau daftar ISMA. Jadi kayak mereka bikin essay terus minta proofread ke kita. Terus kayak itu kayak we get what they're trying to say, tapi
kata-katanya mungkin kurang diperhalus, mungkin ada yang belum terbiasa gitu-gitu. Nah itu harus hati-hati banget emang permainan katanya gitu sih. Boleh dikasih contoh nggak kak? Kalau saya sendiri misal kayak one of the prompts of ISMA's essays this year itu adalah please explain your academic achievement gitu. Biasanya kita kalau misalkan explain academic achievement tuh kayak kita ada tuh kayak misalkan ada beberapa orang yang mereka langsung nyebutin satu-satu tuh kayak prestasi dari SD gitu. Juara 17-an tingkat lomba kerupuk putih. And that is not a good thing gitu. Karena yang diminta dari esai tersebut adalah bagaimana proses kita mendapatkan prestasi itu. Jadi gak cuma list of achievements aja yang kita tuliskan, tapi prosesnya apa, terus values that we can learn from those process itu seperti apa. Itu. Jadi itu yang bisa membedakan antara personal branding dan apa tadi kamu bilang? Sombong. Jadi biar kita bisa memperhalus lah gitu ya personal branding kita biar bisa lebih bisa diterima, ya kita ceritakan juga prosesnya seperti apa mendapatkan itu and what makes it important for us gitu. Values-nya apa setelah kita dapat achievement itu. Soalnya kalau disuruh ngelis prestasi satu-satu kan ada pasti CV, banyak, ada CV. CV Terus mereka bisa lihat di CV sebenarnya. Ada CV lalu pasti lebih aku yakin lebih banyak anak FK yang prestasinya lebih banyak dari aku sama Lana gitu. Tapi gimana caranya kita self branding, that's the key, that's the point gitu. That we have to really pay attention to. Menarik banget sih. Wow, kayak harus belajar kayak membuat esai yang baik ya. Jadi kayak harus menahan diri untuk bukan menahan diri sih, lebih ke kayak menjelaskan, bisa menceritakan diri sendiri kayak prosesnya gimana dia dapetin itu dan juga apa nilai yang didapat gitu ya. Lebih ke kayak gitu. Oke, nah ngomong-ngomong prestasi nih Mas Mbak. Haruskah kalau misalnya kita mau daftar ISMA nih, haruskah kita juara 1 RMO? Kalau aku juara 1 lomba kerupuk di RT boleh nggak? Iya, atau misalnya orang-orang biasa yang kayak kita yang aktif, misalnya aktif organisasi atau misalnya ya udah kayak kupu-kupu, apakah bisa? Kayak Mas Yogi sendiri, kalau setahu aku duta ya Mas ya? Iya, aku dulu sempat duta, gitu. jadi duta tahun 2020. Oke, nah itu gimana tuh Mas? Apakah harus ada prestasi-prestasi yang kita harus capai terlebih dahulu gitu? Sebenarnya prestasi itu luas ya definisinya gitu. Jangan kita selalu mengotak-ngotakkan prestasi dengan juara 1 RMO, juara 1 IMO gitu, juara 1 Olimpiade ini, Olimpiade itu, atau prestasi kita harus publish di Scopus Q1 gitu kan. Maksudnya semua orang tuh punya definisinya masing-masing, dan aku bilang tadi ISMA itu inklusif gitu. Jadi semua background itu bisa kita kayak we can over any kind of background that we have to the selection committee gitu. Misal kita aktif organisasi, misal nih Amel sama Putri aktif di Lingua, terus dibikin esainya kayak gitu. Kalau misalkan bikin esainya benar, brandingnya benar, bisa lolos. Boleh tuh Men. Coba yuk. Bisa lolos gitu. Jadi nggak harus juara 1 RMO, nggak harus kita sudah punya publish jurnal di ini itu, nggak harus gitu. Gimana caranya kita bisa mendefinisikan prestasi itu sendiri gitu. Ada beberapa teman-temanku yang bahkan yang di FK ya khususnya ya, mereka ngejelasin soal struggle mereka untuk bisa misalkan dapat nilai A di blok IPD gitu, nilai A di blok anatomi, di segala macam. Itu juga prestasi gitu. Gimana caranya kita mengemas story itu agar bisa brandingnya tuh kuat gitu. Di mata pokoknya how to convince the selection committee gitu. Jadi gak harus itu ya, gak harus tolong teman-teman sekalian masyarakat Indonesia ya, prestasi itu bukan cuma juara 1 RMO, tapi kalau jadi juara 1 RMO bagus. Saya juga kayaknya gak bisa jadi juara 1 RMO bagus gitu. Maksudnya kayak we have to enlarge and broaden our mindset gitu. Prestasi gak cuma soal juara 1 in a certain competition, tapi kayak breaking up our limits itu juga prestasi gitu. Dapat nilai A anatomi, prestasi enggak? Prestasi. Dapat nilai A B histologi, prestasi enggak? Prestasi, semuanya prestasi. Masuk FK naik prestasi enggak? Prestasi banget sih. Prestasi. Iya.
Jadi semuanya itu tergantung bagaimana cara kita mengemas gitu. Dan yang intinya di titik poin utamanya adalah we're always inclusive. We always accept any kind of backgrounds that the applicants are trying to offer to us gitu. Jadi yang belum dapat juara-juara yang official dari lomba itu gak apa-apa, gak usah minder gitu. Karena masih banyak di tahunku, di tahun-tahun 2022 kemarin, aku juga ikut bantu Kempufrit. Mereka itu gak ada kayak yang spesifik kayak juara 1 tingkat internasional, gak ada. Tapi mereka masih bisa masuk. Iya, keterima. Gitu. Jadi branding mereka bagus. Itu yang penting. Ini sih kalau yang dari contoh aku sendiri juga, aku yang keterima tahun 2022 juga ke Amerika, dia juga sama sekali kayak nggak punya prestasi yang nasional internasional tuh nggak ada. Cuman dia tuh ngeceritain gimana caranya dia proses. Jadi dia tuh ikut suatu kepanitiaan, kebetulan dia salah satu kadif di situ. Nah, gimana caranya dia tuh nonjolin sisi leadershipnya, tapi tanpa ngomong aku ini orangnya punya leadership skill yang bagus, tanpa itu. Jadi kayak biarkan komitinya tuh yang menyimpulkan kita tuh orangnya kayak gimana dari cerita-cerita yang kita kasihkan. Jadi dia tuh dia berhasil, kayak dia nyebutin berapa orang yang berhasil dia yang berhasil dia pimpin dengan itu dengan arahan dia, terus gimana caranya acara itu jadi sukses, dan dia berhasil ngundang sekian partisipan, misal ratusan partisipan gitu sih. Jadi bagaimana orang itu berproses dan berprogres, dan menurut dia itu adalah sebuah prestasi karena dia nggak pernah seperti itu, dia berhasil keluar dari comfort zone-nya dia gitu. Jadi emang definisi prestasi itu luas sesuai ininya. Bener banget, setuju. Definisi prestasi itu luas, dan dari sini kita kayak tahu semua orang, semua mahasiswa itu berpeluang untuk bisa jadi award di ISMA gitu ya, bukan hanya yang Putri juga berpeluang. Kita bisa nyeritain gimana kita wawancara Mas Yogi. bisa gimana kita mengolah rasa deg-degan nih untuk bertemu narasumber. Iya, bener banget gitu ya. Ya, jadi jangan minder terlebih dahulu gitu ya. Yang penting kita coba dulu, mulai dulu aja gitu ya Mas Mbak. Terus kalau bisa aku simpulin sih Mas, berarti IISMA ini buat semua orang yang pengen berusaha, yang effortnya tinggi, yang bener-bener pengen banget untuk belajar di luar negeri gitu ya Mas Mbak ya? Iya, betul. Jadi kita ngelihatnya ini dari prosesnya gitu, bukan dari benar-benar anak-anak yang pinter-pinter aja. Enggak kan ya Mbak? Enggak, sama sekali enggak. Oke, jadi kayak gitu Pu. Iya, sangat-sangat terbuka. Dari ya, lingkungan guys. kita bisa IISMA. bisa sih bisa. kataku. Nah, tadi ngomong-ngomong soal esai, CV, ada motivation letter juga mungkin ya Mas Mbak. Ada nggak tips and trick mungkin dari CV? Kita harus pakai format yang mana nih? Atau misalnya untuk motivation letter apa aja yang harus kita masukkan dalam situ? Mungkin. Oke, kalau misalkan untuk CV sendiri, kemarin aku sama Oki sama-sama pakai Harvard Style sih, yang dari template-nya Harvard. Terus kalau nggak salah juga prestasinya pun terbatas dari SMA, jadi nggak boleh yang dari SD gitu, nggak boleh. Iya gitu. Terus juga satu lomba makan kerupuk nggak bisa. Berarti nggak bisa Bud, Nggak bisa. Terus ini sih kemarin aku dapat tips, masukin yang relevan aja, yang relevan, yang bisa menunjang future goals kamu di masa depan. Jadi ini juga ngaruh. Waktu itu aku pas aku nyusun esai, pas aku nyiapin jawaban-jawaban buat interview, aku tuh bener-bener research yang banyak tentang UPenn. Kayak komunitas apa yang bakal aku kontribusi sama di sana, aku tuh mau ikut apa aja sih sama di sana, segala macem. Nah, dan aku ngerasa itu bener-bener ini sih, aku ngeliat gimana ituan interviewnya, ngeliat aku kayak wah ini anak tahu bener nih apa yang mau dia lakuin sama di sana. Jadi kayak dia tuh puas ngeliat aku kayak gitu. Gitu sih. Jadi mungkin salah satu tips dari aku, bener-bener lakuin research sedalam-dalamnya tentang proses apa yang mau kamu ambil, universitas mana yang kamu ambil, terus kira-kira kontribusi apa yang bakal kamu lakukan sama di sana. Karena satu, menurut aku ISMA itu suka impact. Jadi gimana caranya they're trying to benefit us, dan bagaimana kita mengamplify benefit itu ke orang-orang di sekitar kita. Iya, kan kita udah dibayarin gitu. Bayangin kita nggak ngapa-ngapain kan. Jadi kayak ISMA itu memilih orang-orang yang bisa memberikan influence gitu. Jadi yang dirasa tuh bisa berkembang dengan ISMA. Tadi itu yang aku bilang, prosesnya, value-nya, yang dilihat tuh itu. Bukan seberapa besar prestasimu internasional lah,
atau tingkat global, Tingkat planet ada. planet. Iya, Mas, ya. Nggak itu yang dilihat, tapi yang dilihat adalah prosesnya dan value-nya apa, dan itu juga yang harus dituliskan di esai gitu. Karena banyak dari teman-teman applicants itu yang mungkin mereka karena terlalu excited gitu ya untuk menceritakan semua, maksudnya banyak gitu kan prosesnya selama hidup gitu kan ya, banyak yang udah dilalui gitu, kayaknya tuh pengen semua gitu kita tulisin gitu. Tapi kalau di esai ISMA ini karena terbatas ada Maksimal words katanya. limitation 350 kalau nggak salah. Wah, dikit banget sih. Wah, Gimana, itu tahun ini tuh 350, kalau kita berapa lan? 200 ya? 200. Jadi kita cuma bener-bener satu paragraf kompak doang gitu. Bener-bener harus bisa mengolah kata untuk mengemas semuanya. Iya, dan ya? kita harus benar-benar milih mana satu yang paling relevan dan dua yang paling bervalue untuk kita. Gitu. Jadi prestasi yang paling relevan mana, yang paling berimpact mana gitu. Dan satu lagi sih kalau aku kemarin yang aku selalu kasih saran ke teman-teman applicants kalau misalkan mereka mau daftar itu adalah quantify your process. Kalian harus menunjukkan kuantitas. Jadi tadi kan Lana bilang, ISMA itu senang dengan anak yang bisa ngasih impact gitu. Gimana kita bisa lihat seberapa besar impactnya? Quantify the process. Kasih data. Misalkan kayak tadi Lana bilang ada dia bantu applicants yang ceritanya soal apa? Kepanitiaan. Jelaskan, kamu waktu itu memimpin berapa orang? 30 orang gitu, dan kamu bisa mengundang, misalkan kalau kita ada di Dekan Cup ada namanya ANES gitu ya. Iya, Misalkan kita sebagai ketua dari ketua acara, kita bisa mengorganisir 1000 penonton gitu. 1000-nya ditulis tuh, 1000 penonton. Jadi kayak impact-nya tuh ada quantify. Jadi ada kuantitas yang kita bisa lihat di sana gitu. Jadi gak melulu normatif, gak melulu cuman kalimat-kalimat aja, tapi harus muncul tuh. Quantify your process, quantify your achievement gitu. Itu yang penting, dan itu yang mungkin banyak dari teman-teman applicants tuh gak sadar gitu. Dan itu juga salah satu yang aku dapat, sebenarnya itu feedback sih dari mentorku waktu itu. Salah satu feedback, dan akhirnya aku selalu ngasih saran itu ke teman-teman applicants yang minta tolong di-reproofkan ke aku esainya gitu. Itu sih kalau saran dari aku. Keren banget sih. Tadi yang dari Mbak Lana, ya kita harus tahu ya tujuan kita di sana itu mau ngapain gitu ya. Terus impact yang mau kita bawa itu setelah kita pulang dari ISMA itu apa gitu. Jadi itu harus jelas gitu. Ya. Karena itu yang dibutuhkan sebenarnya gitu. Ya iya dong, kita udah dibayarin terus habis itu Iya. kita nggak ngasih impact apa-apa. Ya agak kecewa sih pasti negara. Waduh. Agak pressure ya sebenarnya. Nasionalismenya. Oke. Oke. Aku mau tanya sih Mbak, di sini kalau tesnya nih dari proses tahap dari ISMA-nya sendiri ini capek nggak Mbak Mas? Kalau capeknya ya capek. Capek ya, soalnya kan kayak khususon kita mahasiswa FK gitu ya. Khususan siap. Capek karena waktu itu aku inget banget, waktu itu aku persiapan sempro, terus blok kardiorespi, Oh my God. terus iya kan ya blok kardiorespi. Wow, Habis wow. itu aku masih aktif organisasi, terus waktu itu aku harus mengerjakan laporan tengah tahun dan segala macam gitu ya. Jadi kayak kalau dibilang capek gitu, tapi kan if we want to get something that we never had, we have to do something that we never did. Yes. Oke. Jadi ya harus ada sacrifice-nya, ada effort-nya Benar, gitu. benar. Capeknya ya capek karena memang yang challenge untuk daftar ISMA itu sendiri selain kesibukan kita sebagai anak FK adalah timeline-nya yang mepet. Timeline-nya mepet banget. Gitu. Jadi kamu udah belajar timeline-nya yang tahun ini enggak? Belum dirilis. Belum dirilis malah. Belum dirilis bahkan tahun. Kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman udah tahu lebih bagus dari kita gitu ya. Jadi kita agak selalu ngecek kita agak ngecek web ISMA tiap hari, tapi setahu kami di sini untuk sekarang itu tanggal 8 Maret itu deadline application-nya, registrasinya. Jadi kalian mengumpulkan surat-suratnya, Semua terus dokumen. esainya, dokumen-dokumennya itu 8 Maret. Biasanya setelah itu ada selang waktu sekitar 2 mingguan. 2 mingguan
untuk interview. Oh, ada kebinekaan ya. Kebinekaan dulu terus interview. Jadi gitu. Jaraknya cuma 2 minggu gitu. Persiapannya cuma ya udah segitu. Jadi kayak kita daftar bulan Maret nih. Mei akhir udah ketahuan siapa yang lolos. Gitu. Malah kayaknya lebih ini deh. Soalnya kalau nggak salah Yale kan kampus ini ada tahun ini kan ada Yale ya. Yale itu Mei awal udah berangkat bahkan. Jadi kayak cepet banget. Proses ISMA tuh cepet banget kayak soalnya dari negara juga sih. Jadi kayak emang pasti dan jelas juga. Dan karena kita juga harus ngurus visa itu sih. Iya, ngurus visa. Jadi kita harus segera ditentukan siapa yang lolos dan setelah lolos kita langsung siap-siap tuh. Semua berkas-berkasnya. Ya, kemarin tuh bahkan pas aku ngurus visa Amerika karena pandemi juga ya. Kita tuh bahkan dari kedutaan Amerikanya tuh dikasih pas khusus gitu loh, kayak percepatan karena emergency kita harus cepet-cepet berangkat karena universitasnya udah mau mulai kuliah. Jadi karena kita ini program Kemendikbud di backup, jadi kayak don't worry tentang begituannya, tapi kayak pasti bakal bener-bener di all out banget sih sama bakal di backup sama kementerian karena sampai saat ini sekian udah berapa awardee-nya ya sekarang ya? 1.500 awardee itu setauku sampai saat ini itu masih belum ada yang ditolak visanya. Iya. Jadi karena emang kita programnya official dari kementerian dan kita di backup oleh kementerian, kita di backup sama embassy yang ada di negara tujuan gitu. Aku waktu itu dikunjungin sama Pak Dubes Umari waktu itu ada kunjungan ke Page gitu. Jadi emang nggak usah ragu lah ya teman-teman FK terutama nih kalau mau masuk ISMA gitu. Karena semuanya insya Allah terjamin gitu. Tinggal dimatangkan saja niatnya. Oke. Gitu. Aku penasaran sih Put. Tadi itu agak spill tentang sempro ya. Berarti Mas sama Mbak ini menunda sempronya atau langsung cepat-cepat untuk sempro terus habis itu ISMA atau gimana nih Mbak Mas? Kalau aku benar-benar ngejar sempro sebelum berangkat sih. Soalnya kan tadi yang Oki bilang persiapan ISMA tuh kayak semua registrasi segala macem. Dan tahun kita tuh ISMA tuh ini FYI dia tuh program baru, jadi pilot program, iya di angkatan kita. Jadi kayak bener-bener kita baru tahu info itu, terus kita harus nyiapin semua itu kan kayak IELTS, kayak TOEFL itu kan nggak bisa cepet kan, sertifikatnya hasilnya kan nggak bisa cepet keluar ya. Jadi waktu itu aku sebenarnya punya IELTS tapi udah expired, jadi nggak bisa dipakai. Cuman jadi mau nggak mau cuma Duolingo doang. Gimana caranya one shot harus langsung bagus nilainya kan, kalau nggak bagus nggak bisa ini kan nggak bisa daftar itu. Terus tadi ini juga sih apa tadi sorry aku lupa pertanyaannya. Sorry. Sempronya gimana? Oh iya maaf, sempro udah gitu kan. Dan semester 4 nih. Sebenarnya batas sempro itu semester 5. Semester 5. Jadi itu sebelum berangkat aku Agustus ke Amerika, aku Juli akhir aku sempro. Gitu. Sama sih aku juga sempro duluan sebelum berangkat. Iya, soalnya biar nggak beban juga jadi kayak kelarin dulu semuanya, berangkat tinggal jalan. Tinggal traveling gitu ya. Tinggal jalan-jalan. Iya. Bisa dibilang. Dulu aku takut di cancel anak Twitter. Waduh, opsi. Oke, mungkin aku mau tanya sih Mbak Mas. Tadi kan tentang gimana caranya tips and tricksnya. Kalau misalnya biggest common mistake yang biasanya bikin kita gagal untuk masuk ISMA ini apa? Selain tadi mungkin yang kayak esainya terlalu spill semua prestasi kita atau CV-nya kayak gimana atau mungkin dari diri kita sendiri waktu interview itu kayak gimana? Kalau dari aku sih mungkin dari segi administrasi ya itu krusial sih sebenarnya, krusial gitu. Mungkin teman-teman di sini ngira kayak kalau misal nih kayak host uni itu ada requirements masing-masing. Bener. Ada requirements masing-masing. Misal kalau kita mau ke NTU nih yang Technological University gitu, IELTS-nya harus 7,5 gitu. Itu ya harus 7,5. 7,4 nggak bisa, nggak boleh, nggak bakal masuk udah gitu. Atau misalkan kalau kemarin kan masih waktu tahunku masih bisa pakai TOEFL ITP gitu. Nah di NTU itu TOEFL ITP-nya 625 minimalnya, 625. Tinggi banget sih. Nggak bisa dapat 625 udah. Jadi kalau misalkan ada beberapa dari teman-teman itu kan kita kayak ada forum komunikasi gitu di salah satu platform lah gitu. Ada yang coba ya udahlah nyoba aja gitu siapa tahu rezeki gitu ya nggak bisa. Jadi
syarat-syarat administrasi itu harus terpenuhi semuanya gitu. Karena itu first selection, itu kayak seleksi pertama. Dan misalkan nih, ada di seleksi pertama, misalkan ada si A ini mau apply ke NTU gitu ya. Kan tadi aku bilang requirements-nya NTU itu misalkan 625 nilainya. Terus dia 624, loh kok lolos ke interview? Tapi nanti di interview pasti langsung otomatis gagal. Gitu. Karena the technicality is very important di ISMA. Gitu. Administrational staff semuanya itu sangat krusial, makanya itu kita harus segera nyiapin gitu dokumen-dokumennya. Jadi biar bisa kita cek. Nanti harus ada proses lagi ke KUI. Kalau di UNER nanti ada proses dari AGE namanya, Erlangga Global Engagement gitu. Jadi semuanya itu harus dipersiapkan matang-matang dan gak boleh ada yang miss gitu. Selain esai itu tadi yang aku bilang ya, yang jangan ngelis. Jangan buat kayak riwayat hidup. It's essay, not your history of life. Yes. Administrational staff is very crucial for us to pay attention to. Kalau dari Lana? Nah, kalau dari aku ini sih yang sering banget orang lakuin itu, ya Allah, karena aku tahu kan berusaha untuk bikin motivation letter sebagus mungkin lah, ke make sure dapat Duolingo English test yang paling bagus lah. Cuman keseringan tuh orang nge-submit pas hari H deadline. Iya, betul. Tahun lalu nih banyak banget, bahkan teman-teman FK aku yang prestasinya seabrek-abrek, motivation letter udah bagus banget, submit di hari H, websitenya crash. Gak bisa submit, padahal udah ada semua, tinggal submit doang. Jadi cuma save draft doang, tapi tetap aja karena nggak submit, jadi itu. Jadi sekarang aku selalu ngomong ke anak-anak yang menti-mentiku yang sekarang, kalau mau submit ISMA paling mepet H-3. Misal nih sekarang tanggal 8 ya tanggal 6 lah, tanggal 6 kalau mau aman tuh. Karena bener-bener yang daftar kan se-Indonesia ya, ribuan yang daftar tuh, banyak banget. Jadi kayak jaga-jaga, jangan mepet-mepet banget lah. Apalagi hari H tuh udah parah banget, tuh pasti udah bakal crash websitenya. Kayak kemarin tuh waktu pengumuman host university. Iya. Jadi itu pembukaan registrasi tuh udah bisa tanggal 8. Jadi kita udah bisa bikin akun lah, ngisi-ngisi data kita segala macem. Tapi tanggal 13 itu baru pengumuman universitas mana aja nih yang bisa kalian pilih. Kan pasti rame banget. Itu crash Indonesia, satu hari tuh crash terus. Susah banget aksesnya. Aku buat kepo-kepo buat lihat aja aku nggak bisa gitu loh. Susah banget. Jadi kayak bayangin se crucial itu juga sih sebenarnya. Jadi kayak banyak orang. Trafficnya banyak banget ya, kan. Trafficnya rame. Servernya nggak kuat. Gitu. Padahal udah tingkat Kemendikbud gitu. Iya. Jadi kayak itu sih, hati-hati sih. Jangan nge-submit mepet-mepet. H-3 lah kalau mau aman. Aku harus say hello pada deadliner. Tolong ya diperhatikan nih, minimal maksimal banget H-3 guys. Deadliner. Tolong. Tapi memang benar-benar harus diperhatikan dengan teliti gitu ya Mas Mbak ya. Karena hal sekecil itu pun bisa yang menyebabkan kita nggak lolos. Bahkan nggak bisa daftar. Oke. Dari tadi juga Mas Syauki bilang kalau misalnya ibarat kata barrier pertama itu harus lolos dulu gitu ya Mas. Dari itu harus benar-benar kita perhatikan dulu kayak requirement-nya dan lain-lain tuh harus benar-benar kita harus perhatian banget deh dan teliti banget. Iya benar, karena itu kayak ibarat screening gitu ya, screening penyakit di awal barrier pertama gitu. Screening. Karena FK banget screening. Iya harus dimasuk-masukin Mas emang. Oke, lanjutannya aku mau tanya ini sih Mas, tentang biaya. Waduh, ngomong-ngomongin tentang biaya nih ya Mas Mbak. Kalau untuk biaya sekolahnya atau mungkin aku kan nggak tahu ya Mbak, kalau misalnya beasiswa kayak gitu tuh biasanya dikasihnya uangnya tuh rinciannya gimana? Mungkin boleh di-spill nggak kalau kayak gitu? Kalau pembiayaannya itu fully funded emang. Jadi kayak kita bakal dikasih uang buat bayar visa, buat bayar insurance. Kalau misalkan nanti di negara tujuan ada requirements kita untuk karantina, nanti bayar karantinanya juga ditanggung. Gitu. Terus buat tuition fee-nya ditanggung, terus kita dapat living allowance per bulan. Kita juga dapat kalau dulu kan masih harus ada PCR dan segala macam gitu kan, itu ditanggung juga. Terus kita ada settlement allowance juga yang dikasihnya sekali di awal program gitu. Jadi sebenarnya kalau menurutku ya 99% itu udah ditanggung. Gitu. 1%-nya apa ya? 1%-nya kita ya beli jaket lah. Jajannya, merchandise lah ya. Beli koper yang agak gede gitu kan. Soalnya kan kita
meskipun ini 1 semester tapi kan lama ya, sekian bulan, jadi mungkin barang-barang pribadi yang kita beli sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kita pintar nge-manage uangnya, itu sebenarnya bisa ke-cover dari uang ISMA itu. Dari settlement allowance itu cukup sebenarnya. Berarti ada uang sakunya sendiri Ada, gitu? uang saku beda, settlement allowance my beda. God. Jadi living allowance tuh uang saku, settlement allowance itu kayak uang untuk kesiapan kita buat ke sana. Wow. Kayak kalau misalkan kita mau ke luar negeri, kita ke let's say kayak ke dormitory atau asrama baru, kan belum ada pancinya, belum ada penggorengannya. Nah, kita dikasih settlement allowance untuk itu. Wow. Oh, Dan itu bener-bener. cukup kalau kita bisa manage uangnya dengan baik ya. Ya, Jangan settlement allowance dibikin iPhone dulu ya. Oh my God. Emang ada Mas ya kayak gitu? Agak-agak bisa di-spill ya, Mel. Oke. Editor? Kalau Balada sendiri gimana? ini sih mungkin yang perlu diperhatiin memang, jadi karena ini prosesnya dari Kemendikbud ya, kayak LPDP, mirip banget sama LPDP, jadi uangnya tuh nggak langsung turun sebelum berangkat, jadi kan Oh ya, reimburse ya. jadi kayak visa itu harus pakai uang kita dulu, kayak entar tapi bakal di reimburse, udah pasti di reimburse kayak visa, terus belum lagi yang kalau kedutaannya cuma ada di Jakarta doang kan harus terus tiket PP buat ngurus visanya segala macam gitu-gitu sih. Terus juga belum lagi ada beberapa kampus tuh yang ngewajibin persyaratan kesehatan kayak UPenn. Aku kaget banget kemarin, aku bener-bener vaksin ulang dari awal, aku kayak bayi baru lahir gitu loh, bener-bener vaksin ulang. Aku tuh Juli itu aku sempet COVID. Jadi karena COVID kan gak boleh vaksin macam-macam kan. Jadi aku ngebut banget, aku seminggu tuh divaksin 5 kali biar bisa kesehatan UPenn. Kan itu gila banget. Dan itu mahal kan vaksin. Iya, jadi kayak itu satu, jadi biaya vaksin, terus biaya visa Amerika tuh kemarin di total 11 juta. Biaya vaksin sekian juta juga. Tapi kita bisa minta bantuan proposal ke fakultas buat ngebantu kita reimburse itu. Jadi tapi sama fakultas bakal dikasih full, maksudnya nggak disuruh dibalikin uangnya, tapi jadi kayak hadiah buat kita karena kita udah keterima ISMA gitu. Jadi kayak bakal ada hadiah tambahan lagi dari fakultas. Terus ini sih, mungkin kalian penasaran tentang gimana sih, kayak ngasihnya tuh berapa per ini per bulan segala macem. Itu tergantung dari kalian tinggal di mana. Jadi tuh kita tuh bakal dikasih sesuai dengan UMR kota tersebut. Kayak misal Oki di Hungaria sama temennya yang di Italia itu bakal beda di Roma. Kalau di Hungaria itu 650 euro, kalau di Italia itu 1000 euro gitu. Kayak tergantung emang living expenses di kota tersebut. Kayak misal nih contoh, kalau dirupiahin ya, kalau di Philadelphia, UPenn itu kemarin itu 28 juta sebulan dapat. Kalau di Boston kemarin tuh anak Boston University itu 32 juta. Tapi emang karena tinggal di Boston itu lebih mahal daripada dari Philadelphia gitu. Cuman ya kita orang Indonesia, kita bisa masak, bisa ngemat-ngemat. Jadi kayak aku sangat-sangat bisa ini sih, kayak bisa nabung. Kayaknya Lana bisa bayar uang UKT lagi deh, pakai uangnya ISMA itu, gitu. Bisa beli mobil, beli stetoskop mana yang paling bagus? Yang wireless gak sih ya? Siap. Berarti emang cara kita sendirinya aja gitu ya Mbak ya, gimana ngehemat-hematnya. Nah, ngomongin tentang hemat, kalau dari Mas Syauky dan Mbak Lana sendiri ada tips untuk berhemat nggak untuk calon awardees? Apakah harus puasa Daud gitu kan? Senin Kamis gitu kan? Kalau aku gini sih, kebetulan apalagi Oki sih, dia sangat diuntungkan. Untuk di Amerika sendiri itu kampus yang kerjasama sama ISMA tuh ada dari berbagai macam kota kan. Nah itu kemarin tuh pas aku main ke Boston buat main-main ke Harvard, buat main-main ke MIT, itu tuh aku nebeng sama anak-anak Boston University. Jadi untuk aku ngehemat di biaya tempat tinggal, terus juga aku dapat tour guide gratis. Cuman sama halnya kalau mereka balik ke Philadelphia, aku yang kayak melakukan hal itu. Gitu. Jadi terus juga ada beberapa anak yang di California kemarin, jadi kayak teman-teman yang ke California sama melakukan hal yang sama juga gitu sih. Jadi kayak kita sesama awardee yang belum pernah ketemu sama sekali, kita jibe-jibe aja, kayak reach out aja ke mereka gitu sih. Dan mereka juga pasti welcoming banget karena senasib gitu sih.
Gitu kalau dari aku. Masak sih sebenarnya. Itu menghemat banget loh. Masak dan split bill bareng satu temen, atau kalau misalkan kita di apartemen ya sama roommate apartemen kita gitu. Kalau misalkan kita di dormitory, kita split bill sama roommate dormitory kita gitu. Jadi kalau di Eropa masak tuh misalkan nih kita kalau beli di luar, kalau kita rupiahin ya, kalau beli di luar tuh 100.000 tuh sekali makan. Gitu. Oh my god. 100.000 sekali makan. Tapi kalau misalkan kita masak, tuh kayak 300.000, 500.000 tuh bisa buat 5 hari. Gitu, 5 hari tuh udah kayak pagi, siang, malam, nyemil. Wow. Gitu. Kalau misalkan porsi makannya bukan porsi makan kuli, misalnya porsi makan dikit itu bisa 7 hari bisa gitu. 7 hari, dan itu gak cuma buat satu orang ya, berdua gitu. Wow. Kayak gitu, bisa gitu. Jadi pintar-pintar gimana caranya, kayak menurutku ya kalau misalkan teman-teman mau berangkat ISMA, belajar masak. salah satu Iya. syarat juga, enggak syarat tidak formal ya. Jadi biar bisa beli stetoskop Litman. Aduh, merek ya. It's okay. Oke, nah ngomong-ngomong soal berhemat dan gimana caranya adaptasi di sana, mungkin ada nggak pengalaman culture shock yang pertama kali kayak masuk ke negara orang yang tidak pernah kita jamah gitu kan? Kayak tiba-tiba shock. Aduh, kok temanku gitu ya? Iya, atau mungkin ada pengalaman di rasisin Iya, atau gimana, atau dirasisin diperlakukan gitu yang mungkin. berbeda dari orang lain, mungkin bisa diceritakan mungkin. Mau nambahin dikit sih Mbak, karena kita kan orang Asia ya Mbak, Ah, Mas ya. iya, Kayak iya. mungkin ada pandangan berbeda gitu nggak dari mereka tentang kita? Oke. Mungkin kalau di Amerika sendiri, jadi tuh Amerika tuh bener-bener multiras, multikultural. Jadi banyak orang Asianya, banyak orang, bener-bener campur aduk lah, itu ras tuh banyak banget, macam-macam. Dan kemarin itu mungkin ini kali ya, banyak banget. Bahkan keluarga aku sendiri, kayak keluarga besarku kok itu kayak nyetin orang tua aku, kayak kamu kok ngebolehin sih anak kamu cewek jilbaban jauh-jauh ke Amerika sendirian segala macam gitu-gitu, kayak sering banget ditanyain. Cuman jujur selama aku di sana, aku 1 semester di Amerika, aku keliling New York lah, keliling Washington DC, aku sama sekali nggak pernah dapat perlakuan rasis apapun. Aku sih, itu pengalaman pribadi aku. Terus karena juga mungkin waktu itu tuh lagi ada pandemi COVID kan, tinggi banget angkanya. Justru kayak aku tuh hangout bareng komunitas Asia, hangout bareng komunitas Muslim, kayak saling tuker cerita. Temenku yang physically kelihatan kayak Asian Chinese gitu, malah yang dirasisin karena waktu itu COVID-nya tinggi, jadi mereka lebih benci. Asian hate-nya lebih tinggi daripada Islamofobianya. Mungkin waktu itu timingnya kayak gitu kali ya. Terus untuk adaptasi sendiri, I found something interesting sih. Jadi cara kita untuk approach orang bule selama di sana itu yang aku find itu ada 2. Pertama, have the same interest. Jadi itu ada cerita. Aku itu suka banget nonton anime kan. Aku suka nonton anime. Terus waktu itu aku bener-bener 1 semester pasang wallpaper Eren Tuh siapa? Eren Yeager, MC-nya Attack on Titan. MC-nya Attack on Titan. Tahu. Terus aku tuh sering banget kayak kayak misalkan jalan ngantri di food truck atau di elevator atau on my way to my class, tiba-tiba ada aja tuh yang nyaut, oh my god, you also like Attack on Titan, terus kayak bener-bener diajak ngobrol, sampai tuker-tukeran kontak, sampai yang literally diajak makan dinner bareng lah segala macam kayak. Jadi having the same interest can really make someone start a conversation, itu satu. Terus kedua, tips untuk bisa deket sama orang mungkin Amerika particularly, ini sih, mereka tuh sangat-sangat murah komplimen. Jadi misal nih, kamu punya temenan sama siapa gitu, misal kayak you found someone interesting atau cute atau emang pengen kenal aja sama orang itu, puji aja, komplimen aja. Misal nih, kayak aku juga pernah tuh di lift nih, pas di lift kayak aku nggak mau ngapain, diem aja, tiba-tiba kayak oh my god, I really like your shirt, I really like your shoes, it's so cute, blah blah blah. Jadi kayak oh really, nah ini aku kayak find kayak ada sisi psikologisnya, kayak orang kan seneng ya kalau dipuji. Jadi karena kita bakal good mood saat orang ngepuji kita bakal seneng nanggepin mereka saat kita start conversation gitu sih. Jadi kayak bakal ini sih lebih gampang untuk mulai conversation. Putri, kamu cara cantik. kenalan baru ya. Aku udah sadar kalau aku udah cantik. Agak sombong sedikit.
Oke. Kalau aku gitu sih, mungkin sama di sana. Kalau Mas Yoki? Aku sendiri ya, challenge-nya itu keterbalikan dari Lana sebenarnya, karena kalau orang Hungary sendiri itu kayak native Hungarian itu mereka tuh lebih tertutup as in kayak they really value privacy that much gitu. Jadi kalau kita mau deket bukan kayak, I mean we say hi to each other gitu, hi di kampus say hi gitu, tapi kayak if we want like something more than a hi friend, like a real friend gitu, effortnya tuh harus lebih gitu ke mereka. And sama juga sebenarnya kayak how to start the conversationnya itu comes from our same interest dan segala macam. Tapi tricky-nya itu ketika aku di Hungary adalah mereka yang really value privacy, jadi cenderung lebih tertutup gitu. Mereka nggak mau diajak kayak bahas tugas hari Sabtu Minggu, nggak mau gitu. Bahas apa tugas organisasi Sabtu Minggu nggak ada gitu di sana. Sabtu Minggu mereka emang waktunya holiday libur. That's an off day gitu buat mereka, and we have to respect that gitu. Jadi tapi ketika aku sudah kenal deket sama beberapa dari mereka, I have like 3 Hungarian friends, 3 close Hungarian friends, dan ketika udah deket akhirnya mereka baik banget ke aku. Jadi kayak mereka jadi tour guide-ku gitu loh waktu aku di page gitu, kayak guys, aku pengen beli kaos kaki, beli di mana yang murah ya? Aku pengen beli thermal pants di mana yang murah, ya dikasih tahu dan segala macem gitu. Terus satu lagi sih yang bikin aku kaget ya, we're actually in Page itself kayak we're the oldest university in Hungary, and that's also explains our international program gitu. Jadi kayak international program kita udah lama terjalinnya, sehingga multicultural interaction-nya tuh banyak, dari negara-negara lain juga banyak international student-nya gitu. Dan international students yang ada di Hungary itu they like hugging, kayak they have hugging culture gitu. Jadi kalau misalkan if we want to say hi gitu ya, misalkan not say hi sih, biasanya say goodbye gitu. Say goodbye, say hi juga kadang bisa sih, kayak they hug gitu. Kalau kita kan kayak tiba-tiba mau dipeluk kayak mau gimana ya, kayak, ini apa gitu. apa No, that's gonna be something different gitu kalau ada di Indonesia gitu. Jadi itu sih yang mungkin aku culture shocknya itu. So if in order for me to blend with them and to get like closer relationship with them, akhirnya aku harus blending ke mereka, kayak ya aku juga ikut hugging culture-nya mereka. It's just hugging gitu. There's no any bad intention in hugging. We just try to express our affirmations towards someone else and our respect, itu aja. Cuman caranya di sana seperti itu. Jadi kayak when in Rooms do what Romans do gitu sih. Wow, keren sih. Tadi yang Hungary tertutup itu kayaknya emang mirip-mirip sama culture orang Indonesia nggak sih? Kalau kita udah deket ya, bisa kayak gitu. Ya udah santai gitu. Kalau misalnya untuk effortnya tuh waktu memulainya itu loh. Betul. Sama bedanya kalau orang Indo Sabtu Minggu masih basti. Sabtu Minggu sih. Kalau mereka bener-bener kayak meskipun hari Senin tuh deadline, Sabtu Minggu mereka gak bakal bales gitu loh. Wow. Karena emang itu that's for them to rest gitu, and that's for them to spend time with family gitu. Keren banget sih sebenarnya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Mas Yoki dan Mbak Lana. Saran dan pesan buat calon pendaftar IISMA semua. Dengerin mungkin bisa kayak disampaikan ke kamera, mungkin closing statement gitu. Semangat apa? Mungkin kita bisa jangan lupakan jiwa nasionalisme mungkin seperti itu. Silakan Kak Lana. Oke, mungkin kalau dari aku, kalau misalkan kalian semester 4 terus ragu apakah aku harus daftar sekarang atau daftar semester depan, udah daftar aja, percaya. At least dengan kamu daftar di semester 4, walaupun nauzubillah worst case kamu nggak keterima, kamu udah tahu alurnya gimana, prosesnya gimana. Jadi kamu udah ada gambaran interview, kamu udah ada gambaran pas seleksinya, apa yang aku kurang segala macem. Terus itu tadi, belum tentu IISMA tuh bakal dilanjutin lagi. Jadi kayak mumpung kesempatan lagi ada, dicoba aja. Dulu tuh aku sempet jujur dilarang sama orang tua aku IISMA. Aku bener-bener pantang banget orang tua aku. Terus sampai akhirnya aku tuh mikir, terus tiba-tiba kepikir alasan yang, kayaknya ini deh argumenku buat bisa dapat izin orang tua tuh,
aku bilang gini, kalau emang karena mereka keberatan ya itu FK udah lama kan, terus kayak sekolahnya susah, terus kayak ngapain mundur 1 semester lagi. Jadi kayak aku bilang, ya kalau emang takdirnya keterima, maksudnya takdirnya ada di situ ya pasti aku keterima. Cuman kalau emang nggak keterima, emang nggak ada jalannya di situ gitu sih. Jadi kayak coba aja daripada kamu nyesel, biar hilang juga rasa penasarannya. Gitu. Mungkin dari Oki? Kalau dari aku sih kayak go chase your dreams, cause your dreams are a lot bigger than what people says about it. Mungkin kita bakal dapat kayak, "Lu kamu ngapain sih? Kamu udah FK, terus harus udah lama terus nambahin lama-lama lagi gitu. Nanti kan kamu kudu nunda semester dan segala macam." So be it. If it's your dream, if it's your heart calling you, then answer it. There's nothing wrong with us going for exchange program. There's nothing wrong with us to have like this desire to explore the world gitu. Kalau misalkan kita gak explore, kita nge-stuck di sini terus, how can we actually expand our perspective? How can we actually expand our, gimana cara kita bisa memperluas pandangan kita terhadap kehidupan in general gitu. Because as a doctor, we're not just sitting like behind the desk terus prescribing medication gitu. No, I don't want to be a doctor like that. I want to be a doctor who is globally knowledgeable, who is sensitive, who can communicate with a lot of people in terms of multicultural interaction, multicultural communication. I want to be a complete package doctor. How can I achieve that? One of them is for ISMA. Jadi, siapkan berkas-berkas kalian, tanggal 8 deadline buat submit. Good luck. Seru banget sih, jujur seru banget. Jadi kayak terinspirasi gitu nggak sih Put dari Balana dan juga Mas Okinya sendiri? Banget sih, kayak ada sedikit keinginan untuk ikut ISMA. Kita yang juara lomba 1 kerupuk kayaknya bisa deh. Iya, jangan lupa juga buat teman-teman di rumah yang mau ISMA, go semangat sih. Cepet, jangan deadlineer ya teman-teman. Diingat lagi pesan-pesan dari Kak Lana dan juga Kak Oki gimana. Oke, nah untuk mengakhiri sesi wawancara ngobrol-ngobrol sore kita hari ini, mungkin kita punya games nih. Mbak Lana sama Mas Syauki harus jawab cepat, oke? Dari dua pilihan harus jawab cepat. Nih, aku mulai dari aku dulu ya. Oke. Aku dulu deh. Traveling sendiri apa bareng-bareng? 1, 2, 3. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Kenapa tuh, Mas? Biar ada yang fotoin. Gak salah sih, gak salah. Simple. Biar ada yang ngefotoin. Oke. Ngerjain tugas secepatnya atau sekalian di satu waktu? 3, 2, 1. Sekalian. Tipikal anak FK banget ya. Tapi gak apa-apa, itu kan pilihan. Iya, itu kan pilihan. Tapi kalau dokumenisme jangan sekalian ya, harus disiapkan di awal. Untuk accept untuk ISMA ya. Oke. Winter atau summer? 3, 2, 1. Winter. Spring. Agak keluar ya. Gak suka dua-duanya ya. Enggak terlalu Winter. Winter ya, winter. Soalnya gak ada di Indonesia gitu kayaknya. Gak ada di Indonesia. Tapi bisa main pernah salju. kedinginan gak sih Mas Mbak? Banget sih. Kulit sampai pecah-pecah. Bibir pecah-pecah gitu. Jadi di sana emang kudu pakai lotion. Yang cowok-cowok juga. Iya sih. Cowok-cowok juga kudu pakai lotion kayak moisturizing cream dan segala macem. Lip balm tuh harus tiap hari kalau enggak pecah bibirnya. Temenku di Kanada tuh minus 30, katanya tuh dia pakai boots ini keringetan kan, bukan ya keringetan karena pakai boots kan, karena pengap kan. Tapi itu minus 30 jadi dinginnya kayak gimana, udah sampai mimisan. Terus pas dibuka bootsnya bahkan bukan sweatnya keringetnya tuh ngebeku saking dinginnya. Iya. Jadi kayak udah mimisan, jadi kayak ada downside-nya juga sih, tapi ya itu tergantung. Dia mimisan sih, aku pernah mimisan. Iya kan. Itu suhunya frozen food ya? Harganya harus latihan dulu masuk frozen food ya. Harus bermalam di situ dulu Aduh, sih. baik. Tapi itu pengalaman sih, pengalaman sih. yang nggak bakalan didapetin di Indonesia juga sih. Iya, di sini kan panas. Panas. Oke, lanjut nih. Masak atau dimasakin? Dihitung dulu. Oh ya, Dihitung ya. 3, 2, 1. Dimasakin. Dimasakin as in, jujur aku berangkat ISMA tuh nggak bisa masak.
Cuman aku lengkap banget, aku benar-benar seolah-olah kayak bawa dapur gitu ke Amerika tuh. Jadi kayak aku bawa semua bumbunya udah lengkap. Nah, teman-temanku nih yang cowok sama nggak bisa masak. Jadi mereka tuh yang cowok-cowok tuh biasanya kalau udah waktunya masak ngetok ke kamar yang cewek. Ayo dong masak dong, ini kita sumbang beras. Jadi mereka nyumbang beras, aku nyumbang bumbu, yang cewek beneran masak. Cewek beneran. Gitu. Jadi kayak kita ngebagi job gitu sih. Tapi tetap masak sendiri, cuman dimasakin. Kalau aku mungkin oke. Kalau aku lihat Will Ghost sih, YouTube-nya Will Ghost buat masak gitu. Oh, udah. Sambil belajar ya. Sambil belajar, Sambil, iya. berenang minum air gitu ya. Oke. Terakhir nih Mas, kayaknya ini ada titipan mungkin ya. Jodoh Indo atau bule? 1, 2, 3. Indo. Wow, ini mungkin alasan dari Mas Syauqi dulu, yang Indo. Yang melokal sekali ya Mas Syauqi. Kan kita tahu ada namanya ABO incompatibility. Waduh. Resus incompatibility gitu kan ya. Kalau misalkan resus kita, misalnya kan kalau kayak gitu, kalau sama-sama dari orang Indo kan resusnya sama gitu. Jadi chance enggak sih? Enggak itu alasannya. Just like just my personal preference aja sih. Oke. Gimana Mbak Lana? Ini sih, kalau aku sebenarnya bukan orang Amerika, bukan. Jadi tuh ini ceritanya agak ini lagi. Januari kemarin tuh aku habis pulang elektif, aku bisa di Jepang. Mau orang Jepang maksudnya? Iya. Iya. Cuman kayak kalau kamu ngerasain bener-bener ngerasain exchange ya, bukan jalan-jalan, itu beda banget feel-nya. Kayak bener aku sendirian. Jadi kayak aku bener-bener bisa engage banget sama orang-orang sana. Jadi bisa kenal secara personal. Aku sampai di-invite dinner ke rumah mereka berkali-kali dan beda-beda orang-orangnya. Jadi kayak mereka tuh baik banget, mereka pasti sama Asia kan, jadi nggak bakal ada tuh resus-resusan. Jadi oke, itu sih. Aku suka personality mereka sih. The next mau dia Yunda. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi. Ditunggu YouTube channelnya. Ditunggu ya guys, selain di YouTube Lingua. Oke, mungkin itu tadi semua all about ISMA, seru banget kita. Bener sih, ada gamesnya juga ya teman-teman. Jangan lupa ya daftar ISMA karena kita ini punya kesempatan loh buat ISMA. Kita semua punya kesempatan untuk ISMA dan kita bisa untuk jalan-jalan dan juga belajar. Jangan jalan-jalan juga sih prinsip utamanya, tapi belajar sambil jalan-jalan, dibawa enjoy aja. Jangan lupa prepare pokoknya tanggal 8 ya, tadi di spill. Tapi H-3 nggak sih H-3, kawan? bener banget. Ya. Kita mau mengucapkan terima kasih Makasih banyak pada untuk kamu. Mbak Thank you for Lana. having us. Yes. Masya Allah banget sih. Bener, kita Masya Allah asik banget dan banyak banget insight tentang ISMA tentunya. Bener pasti. Oke, mungkin kita harus menutup podcast ini. Sampai jumpa di Lingua Talks episode selanjutnya. Stay connected and see you. Bye. Bye.